Desa Borobudur merupakan penggabungan dari dua desa, yaitu Desa Ngaran Krajan dan Desa Bumi Segoro. Penggabungan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Camat Bapak Sudirman di tahun 1949. Sejak saat itu, Desa Borobudur telah dipimpin oleh beberapa kepala desa. Desa yang secara geografis merupakan dataran sedang ini, dengan ketinggian kurang lebih 230 hingga 240 meter di atas permukaan laut ini, memiliki suhu rata-rata sekitar 25 derajat Celcius. Desa wisata ini memiliki 4 bukit, antara lain Bukit Caten, Bukit Borobudur, Bukit Dagi yang terletak di wilayah tengah desa, dan Bukit Bakal yang berada di bagian barat Desa Borobudur. Desa yang terletak pada Kecamatan Borobudur dan bagian dari Kabupaten Magelang ini terdiri dari 20 dusun, yaitu Dusun Jayan, Kaliapon, Kelon, Trigudan, Kurahan, Cawangsari, Janan, Ngaran 1, Ngaran 2, Gopalan, Bumi Segoro, Gejagan, Pujon, Sabrangrowo, Maitan, Tanjungan, Tamanan, Gendingan, Pogowanti Kidul, Pogowanti Lor, dan Kenayan. Desa seluas 421,5 hektar ini memiliki jumlah penduduk sebesar 9.738 pada tahun 2020 dengan rincian 4.820 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sejumlah 4.918 jiwa berjenis kelamin perempuan. Hal ini membuat Desa Borobudur termasuk ke dalam piramida penduduk muda atau ekspensif, sebab ditandai dengan sebagian besar penduduk berada di usia muda. Maka dari itu, angka natalitas di Desa Borobudur masih lebih besar dari angka mortalitas. Perkembangan yang pesat di sektor pariwisata mulai menggeser mata pencaharian utama masyarakat Desa Borobudur. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Borobudur yang awalnya bergerak di sektor pertanian kini mulai beralih ke sektor pariwisata, baik menjadi pedagang oleh-oleh di area wisata, penyedia penginapan, maupun melakukan usaha lain yang berkaitan dengan sarana prasarana menunjang pariwisata. Desa Borobudur sendiri memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes, Graha Mandala sebagai pengelola beberapa unit usaha milik desa yang sebagian besar usahanya bergerak di sektor pariwisata. Beberapa unit usaha tersebut antara lain adalah gerai oleh-oleh, kolam renang anak timun emas, balkondes dan homestay, agrowisata kebun kelengkeng, dan lain sebagainya. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya sumber daya untuk memproduksi sendiri produk-produk yang dijual dan pemasaran produk yang masih belum luas, sehingga diperlukan fasilitasi pengembangan produk dan penguatan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Selain itu, masyarakat perlu melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata yang ada di Desa Borobudur. Hal lain yang masih menjadi permasalahan di Desa Borobudur adalah angka pengangguran yang relatif cukup tinggi, baik itu pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran terselubung, maupun pengangguran musiman. Pengangguran terbuka sendiri adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Setengah pengangguran adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan, namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar, yaitu 7-8 jam per hari, sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Pengangguran terselubung adalah orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Pengangguran musiman sendiri, pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya, orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah,
Mereka akan bekerja selama musim panen. Setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Maka dari itu, diperlukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat usia produktif untuk meningkatkan keterampilan sehingga angka pengangguran di Desa Borobudur semakin berkurang.